Oke, kita lanjut lagi. Um, ini untuk yang bagian dua dari tata kelola, etika, etika dan tata kelola. Jadi di sini ada kayak tanggung jawab dewan ya. Di sini disebutkan beberapa prinsip uh, GCG, OECD menjelaskan gitu peran dewan itu apa. Yang pertama, jadi seluruh anggota dewan itu wajib menjalankan uh, duty of care yang mengandung makna kalau misalkan tindakan atau keputusan dewan senantiasa didasarkan pada informasi yang memadai, berlandaskan itikat baik, dan dilakukan penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Itu intinya. Dan itu ada juga dari duty of loyalty, artinya adalah uh, loyalitas dewan kepada perusahaan dan seluruh pemegang saham, bukan kepada kelompok pemegang saham tertentu. Itu. Poin kedua adalah Dewan memperlakukan seluruh kelompok pemegang saham secara adil, terutama ketika keputusan Dewan mungkin memberikan dampak yang berbeda kepada kelompok pemegang saham. Yang ketiga, Dewan menjadi teladan penerapan standar etika yang tinggi dan senantiasa menunjukkan perhatiannya kepada pemangku kepentingan. Kemudian Dewan menjalankan beberapa fungsi terkait aspek strategis perusahaan, tata kelola, manajemen sumber daya, dan sebagainya. Kemudian Dewan mampu melakukan penilaian independen dan objektif. Nah, kemudian di sini ada untuk perusahaan terbuka, em, peran direksi dan dewan ya, itu diatur. Yang pertama, direksi itu bertugas Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan. Salah satu kewajiban dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab adalah direksi dalam menjalankan RUPS. Kemudian tugas dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan dengan etikat baik. Direksi dapat membentuk komite untuk mendukung efektivitas. Kemudian setiap anggota tanggung jawab secara tanggung renteng ya atas kerugian perusahaan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. Kecuali dia dapat membuktikan kalau kerugian tersebut bukan kesalahannya, kemudian telah melakukan pengurusan dengan etikat baik dan bertanggung jawab, tidak mempunyai benturan kepentingan, telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian. Kemudian ada bagian lain diatur untuk Dewan Komisaris, itu tanggung jawabnya. Yang pertama, melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusnya. Kemudian dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Anggota wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan etikat baik. Kemudian wajib membentuk komite audit dan dapat membentuk komite lainnya. Wajib mengevaluasi kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap akhir tahun buku. Tanggung jawab setiap anggota bertanggung jawab kerugian besar anggota tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila dapat membuktikan ya tadi sama ya. Kemudian apa yang penting di sini? Salah satu fungsi dewan itu memastikan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan termasuk audit independen dan bahwa sistem pengendalian yang sesuai sudah ada, khususnya sistem manajemen risiko, pengendalian keuangan operasional, serta kepatuhan terhadap hukum. Selanjutnya, prinsip keenam GCG OECD itu menegaskan peran dewan dalam mengawasi proses terkait pengungkapan informasi, komunikasi dan komunikasi perusahaan. Terus di aturan lainnya diatur terdapat juga tugas dan tanggung jawab komite audit ya. Di sini memberikan pendapat independen tentang dalam ini terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan, kemudian memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan, melakukan penelaahan dan pemeriksaan auditor internal, kemudian menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi.
Mungkin nanti sambil kita lihat sebutin soal kali ya. Nah, untuk terakhir adalah evaluasi mekanisme tata kelola perusahaan. Di tata kelola mengandung unsur struktur dan mekanisme dapat berubah karena ada perubahan. Urgensi evaluasi ditujukan secara eksplisit oleh review prinsip GCG OECD yang telah dilakukan beberapa kali. Dalam dokumen prinsip GCG, OECD juga menyebutkan perlunya review terhadap kerangka kerja tata kelola perusahaan dan mungkin perlu menyesuaikan jika diperlukan. Kemudian kebutuhan untuk melakukan evaluasi juga disebutkan dalam pedoman GCG di Indonesia ya. Salah satu yang tahap perlu dilakukan adalah melakukan penilaian sendiri atau self assessment dengan menggunakan jasa pihak eksternal yang independen untuk memastikan penerapan GCG-nya secara berkesinambungan. Kemudian metode em, evaluasi mekanisme tata kelola dapat dilakukan dengan berbagai cara ya tadi ya, dengan self assessment, terus masing-masing organ dilakukan organ lain. eh, Evaluasi juga dapat dilakukan dengan menggunakan review dokumen, checklist self assessment, kuesioner, observasi. Salah satu instrumen penilaian praktik kecil yang saat ini banyak digunakan dan menjadi acuan terus instrumen penilaian yang digunakan itu beragam, misalkan tadi udah dibahas ya. Review, terus review dokumen, self assessment, kuesioner, observasi, kemudian salah satu instrumen penilaian GCG eh, yang banyak digunakan itu merujuk pada GCG menurut OECD dan merupakan inisiatif bersama Kementerian Keuangan negara-negara ASEAN. Penilaian ASEAN CG ini, scorecard ini melibatkan beberapa ahli tata kelola perusahaan yang mewakili negara ASEAN. Nah, terus kita mungkin masuk ke latihan soal nomor satu. Berikut keputusan yang diambil seorang ketika menghadapi beberapa dilema etika. Manakah yang menunjukkan pengambilan keputusan yang didasarkan pada teori deontologi? Nah, teori deontologi itu apa tadi? Teori deontologi itu adalah, jadi lupa ya. Nih, teori deontologi memandang adanya pernyataan universal tentang benar atau salah, berbeda dengan aliran. Nah, jadi ada statement benar atau salahnya, itu kata kuncinya. Terus kita balik lagi ke soal manajemen memilih metode akuntansi yang lebih agresif agar perusahaan terhindar dari debt. Kemudian keputusan manajemen didasarkan pada pertimbangan perusahaan masih memiliki kemampuan. Kemudian perusahaan memutuskan untuk mengungkapkan potensi dikarenakan kesalahan produksi dalam laporan yang akan diterbitkan, walaupun belum ada keluhan akan produk. Kantor akuntan berpegang teguh pada independensi sehingga menolak memberikan jasa konsultasi pada klien. Seorang staf akan menggunakan informasi rahasia tentang fraud yang dilakukan oleh dirinya bersama rekan-rekannya dengan mempertimbangkan pembebasan dari tuntutan jika bersedia mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak. Bentar, dilema ya nih. Oh,
Apa jawabannya? Manakah pengambilan keputusan berdasarkan teori dietologi? Memilih metode akuntansi yang lebih agresif. B, enggak. Mungkin C ya. Mungkin C kayak. Coba lihat. Benar kayak jawab. Oh, B ding. Kok B? Perusahaan memutuskan untuk mengungkapkan potensi penarikan produk perusahaan dikarenakan kesalahan produksi dalam laporan tahunan. Oh iya. Jadi ada kata kunci laporan tahunan. Walaupun belum ada keluhan dan produk dan informasi di media tentang hal tersebut. Jadi sudah ada statement benar salahnya itu termasuk ke teori tadi. Oke. Nomor dua, manakah pernyataan berikut yang merupakan kombinasi jenis ancaman dan contoh yang sesuai? Manakah dari penyampaian yang merupakan jenis kombinasi dan no, seorang analis menyampaikan analisis kinerja di mana analisis tersebut memiliki ya kayaknya. Oh, C. Ancaman telah pribadi anggota kamu yang sebelumnya anggota komisaris yang sebelumnya direktur utama melakukan review atas sistem. Oh iya, dia kan harus independen. Coba ancaman telah pribadi penggabungan fungsi penyusun pengendalian internal untuk laporan keuangan. Saat auditor internal melakukan audit atas kecukupan pengendalian internal untuk laporan keuangan, auditor internal melakukan review atas pekerjaan yang dilakukan oleh rekannya di unit yang sama. Kepentingan pribadi itu apa? Advokasi itu apa? Oh, berusaha menjadikan informasi positif yang menyembunyikan informasi negatif itu advokasi. Kalau kedekatan ada ancaman karena akuntan mereview terlalu mudah menerima hasil pekerjaan punya laporan intimidasi keluarga korban antar akuntan. Oh ya ini keluarga kerabatan ini intimidasi jika kepada polisi mendapat ancaman. Ya oke. Oke. Kelewat. Terus apa lagi? Nomor tiga. Berikut tindakan yang dilakukan oleh akuntan profesional jika mengidentifikasi pelanggaran terhadap kode etik, mengevaluasi kecuali meminta pihak independen untuk melakukan investigasi. A benar, B mengevaluasi D.
Masa salah lagi. Oh, A ya. Berikut tindakan meminta pihak independen untuk melakukan investigasi. Oh, mungkin karena masih belum perlu. Itu udah ngantuk nih kayaknya. Audit internal melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas dan organ perusahaan, termasuk jajaran direksi. Berikut upaya perlindungan dilakukan untuk menurunkan ancaman pelanggaran etika, kecuali penanganan pemberitahuan kepala audit. D. Ya jelas. Berikut contoh penerapan asas transparansi, pengungkapan anggaran pengembangan produk baru. No, anggaran ya. Coba perusahaan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku, transparansi, keterbukaan. Kemudian perusahaan mengungkapkan informasi tentang ultimate owner walaupun tidak diwajibkan. Perusahaan menerapkan dan memastikan pengendalian internal atas laporan. 51C ya. Tepat. 5C tepat, transparansi mencakup mengungkapkan wajib sukarela. Hmm. Sisi pengendalian internal bukan transparansi. Kemudian berikut merupakan fungsi-fungsi kunci yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas, kecuali menyusun strategi perusahaan, mantau aktivitas seluruhnya, memastikan proses nominasi dan menyelaraskan nominasi manajemen apa tadi? Aspek kinerja, rekomendasi masuk. C. 6A, karena Dewan tidak menyusun strategi, mereka review menyusun strategi. Coba kita lihat. Dewan itu menyusun atau, oh iya sih, direksi nanti. Jadi apa? 7 itu apa? C. 6 itu C. A, karena Dewan tidak bisa review. Dewan komisaris mengawasi, terus mungkin masuk ke direksi kali ya. Berikut bukan merupakan peran Dewan Pengawas dan tata kelola laporan korporat. Dewan Pengawas, komite audit dia, dia hanya mereview. Sementara tata kelola Indonesia termasuk dalam C, comply and explain. Manakah yang ingin penelitian terkait dengan praktek tata kelola perusahaan terbuka? B. 10. Struktur tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh ukuran kemampuan perusahaan. Manakah penggabungan peran di bawah yang masih dapat diterima? Komite. Oh iya, kalau kepala itu tertuliskan komite, komite.
Menjelaskan mengapa prinsip transparansi dan pengungkapan sangat penting dalam uji data perusahaan. Karena ini untuk mengurai informasi, ya ada asymmetric information gitu ya, biar dengan ada transparansi itu semua lebih jelas gitu, dan kontrolnya itu tidak hanya di satu pihak, jadi pihak lain juga ada peran sebagai kontrol. Transparansi juga mengarahkan manajemen untuk bertindak lebih berhati-hati dan profesional. Betul. Sudah jelaskan peran komite audit dalam meningkatkan kualitas laporan. Komite audit yang memastikan menerapkan standar akuntansi keuangan yang berlaku, SOP pelaporan keuangan dan pengendalian, kemudian memiliki sistem informasi pelaporan keuangan, memastikan SDM bidang akuntansi keuangan memiliki kompetensi, memastikan struktur mekanisme pengawasan dan sebagainya. Terus apa lagi? Udah. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita nanti lanjut ke penyajian laporan keuangan, mungkin pakai PPT juga ya. Ini lumayan. Jadi dua PSK langsung. Empat PSK nanti. PSK satu, dua, tiga, ya sampai PSK empat nanti. Ini jadi satu video. Ini video satu. Terus segmen operasi itu A. Oke. Semoga dua video. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.